Oke teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan hidup dengan energi super setiap saat berlalu, oke? Kali ini saya ingin membahas tentang posisi istri. Jadi di sini sangat penting untuk kita ulas sebab hampir semua perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan dan kemudian potensi para pekerja tersebut yang semuanya sudah punya pasangan itu tidak mendapat dukungan optimal dari rumah. Sehingga ini menjadi penting untuk kita ulas dan berharap kita bisa membantu teman-teman untuk memiliki pandangan. Ya, dalam olah sikap kita akan selalu mengembalikan sikap pada tempatnya. Nah, dalam konteks hubungan suami istri, apa sih sebetulnya yang dikatakan sikap pada tempatnya? Ingat, ya, status istri dimiliki oleh seorang perempuan itu karena adanya ijab kabul dalam muslim, ya, bagi orang muslim. Jadi adanya ijab kabul itu memberikan dia status sebagai seorang istri. Nah, begitu sakralnya status istri ini, ya, yang didapatkan dengan adanya proses ijab kabul, ini memindahkan surga yang tadinya di bawah telapak kaki ibu kepada suami. Saya ulang lagi, begitu sakralnya ijab kabul tersebut, ia mampu memindahkan surga yang tadinya di bawah telapak kaki ibu kepada suami. Ini dulu yang harus kita pahami, betapa posisi seorang istri itu sebetulnya luar biasa strategis dan setinggi-tingginya dia, sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya dia akan bahagia apabila dia mengabdi berbakti kepada suami. Karena di suaminya tersebut adanya sorga. Begitu dia sudah menjadi istri. Artinya tidak ada di tempat lain. Kalau dia katakanlah kembali ke ibunya, berharap di situ ada sorga, tidak. Karena sudah terjadi perpindahan. Karena adanya ijab kabul tersebut. Hati-hati. Saya pribadi setelah merasakan kebenaran fakta ini, dalam satu kesempatan yang belum terlalu lama ini, saya dalam kondisi badan yang sangat-sangat sakit. Saya paksakan berangkat menemui sepasang pengantin. Hanya untuk menyampaikan sebuah pesan betapa dahsyatnya ijab kabul tersebut. Dan saya ingatkan, jangan sekali-kali durhaka kepada suami. Jangan sekali-sekali bersuara keras kepada suami. Jangan sekali-sekali merasa lebih pandai, lebih hebat, lebih segala-galanya dari suami. Karena itu adalah neraka bagi seorang istri. Bukan sorga. Oke? Nah, ini menjadi penting untuk kita dudukkan lagi supaya dalam keseharian para istri bisa menempatkan sikap pada tempatnya layaknya seorang istri. Seorang suami, apakah dia pengangguran? Apakah dia gagal membangun usaha? Apakah dia cacat fisik sekalipun? Dia tetap suami. Dia tetap suami dan harus dihormati, harus dihargai, harus disayangi. Ya, karena hanya dengan memperlakukan suami secara demikian, ketentraman batin, ketenangan pikiran, dan kedamaian perasaan tadi bisa dimiliki oleh seorang istri. Dan
Hal yang sama juga dilakukan oleh para suami tadi. Dirasakan oleh para suami tadi. Dia juga merasa tenang, tentram, damai, berwibawa di mata istrinya. Jadi tidak ada lagi pertengkaran, perdebatan, pergumulan yang tidak penting di tengah-tengah rumah tangga. Setiap harinya. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan memberi solusi, yang ada hanya membuat hubungan tadi semakin meruncing, dan memanas. Apa yang terjadi kemudian suami tidak bisa berpikir tajam. Jangankan mendapat dukungan untuk karir atau usahanya. Yang ada hanyalah pikiran buntu. Pikiran yang sudah kacau. Pikiran yang sudah sangat berantakan. Untuk dia bisa berkreativitas. Memikirkan karir atau usahanya. Ada banyak kelompok-kelompok pengajian. Ada banyak organisasi-organisasi wanita yang diikuti oleh seorang istri. Tentunya memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan bimbingan-bimbingan moral. Apabila itu semua tidak menjadikan dia seorang istri soleha, maka semua ilmu-ilmu tersebut menjadi tidak berguna. Sebab dia tidak mendapatkan surganya. Ya, yang notabene ada pada suaminya, tidak ada di tempat lain. Berbakti kepada suami, berkata-kata yang baik, yang santun, yang penuh kasih, yang penuh perhatian, menjadikan seorang istri merasa memiliki junjungan, merasa memiliki payung, pelindung. Dengan demikian, dia tidak pernah berpikiran untuk lebih tinggi daripada suami, tidak pernah bersuara keras, berkata-kata kasar, maupun melawan kepada suaminya. Karena posisinya tetap saja di bawah suami. Secara hierarki, secara agama. Nah, makanya kepada teman-teman yang memiliki pasangan harus mampu membimbing, mendidik, mengarahkan istri bagaimanapun caranya sehingga dia kembali mendapatkan hitohnya sebagai istri, dan kepada istri-istri yang selama ini sudah melecehkan, merendahkan, menghina, bahkan menganggap profesi suami tidak ada nilainya. Masih pantaskah berharap sedikit uang dari suami yang demikian? Suami yang tidak mendapat dukungan malah selalu mendapat hinaan, cacian, dan celaan. Sangat-sangat tidak pantas. Apabila suami tersebut tidak punya uang, tidak bisa memberi nafkah, tidak bisa membayar ini dan itu, sekolah anak, listrik, air, bahkan biaya dapur sekalipun, itu karena memang Anda sendiri sebagai istri tidak memberi dukungan yang nyata. Dan artinya doa-doa Anda selama ini itu tidak didengar oleh Allah yang Maha Kuasa karena Anda melakukan hal-hal yang sebetulnya bertolak belakang dengan yang seharusnya diberikan oleh istri kepada suami. Sehingga apabila doa-doa Anda tidak didengar, tidak dikabulkan, artinya selama ini Anda tidak memposisikan diri sebagai layaknya istri yang surganya hanya ada di suami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi para istri, karena tanpa dukungan istri suami tidak ada apa-apanya, dan sebagai seorang suami mereka butuh sekali kebersamaan, dukungan,
dan seiring sejalan dengan para istrinya. Dengan demikian baru lahirlah karya-karya terbaik sebagai saluran rezeki untuk sebuah rumah tangga. Jadi jangan pernah berpikir kontradiksi, berlawanan arah, selalu bersilang pendapat dengan yang nama junjungan atau suami. Tantangannya adalah neraka, sehingga Anda tidak berhak, tidak pantas berharap apa-apa dari suami yang sudah Anda perlakukan demikian. Ya, sikap memang berbicara apa adanya, lebih lantang daripada kata-kata. Tanpa kita sadari, sikap kita yang salah tersebut sudah menjurumuskan kita kepada neraka. Sementara sikap-sikap yang baik secara alami mengantarkan kita kepada surga. Inilah olah sikap. Ya, kebahagiaan, kesuksesan sejati itu hanya ada ketika kita selalu olah sikap. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa, saya ulang lagi, istri itu posisinya di bawah suami. Dan Anda menjadi istri karena adanya ijab kabul yang dahsyat memindahkan surga dari telapak kaki ibu kepada suami.